Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Suherman dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu Aku Anak Soleh dengan subtema Indahnya Saling Menghargai. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Sebelum ke materi, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Dan yang ketiga, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, sebelum ke materi, mari kita amati gambar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Apa yang kalian rasakan ketika hidup rukun dengan teman? Indah bukan? Apa yang kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Tentunya kita harus saling menghargai satu sama lain. Pada hari ini kita akan mempelajari subtema indahnya saling menghargai. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda keyakinan? Sungguh senang memiliki banyak teman, karena kalian bisa memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Nah, kalian tentu ingin hidup tenang dan damai meskipun dalam berbagai perbedaan. Begitu juga dengan teman kalian, pastilah mereka ingin hidup dengan tenang dan damai. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara saling menghargai satu sama lain. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik, agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la ta'gil fasada fil ard. Yang artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Shadaqallahul Azim. Saling menghargai dalam apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak, bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya. Coba sebutkan suku yang kalian kenal. Ternyata sangat banyak. Lalu bagaimana sikap kita di tengah kehidupan yang memiliki keragaman? Sebagai anak muslim, tentu sudah terbiasa memiliki akhlak terpuji. Nah, ayo lakukan. Anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Coba perhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung Garuda pada gambar berikut ini yang ada di layar. Apa arti semboyan tersebut? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita, semboyan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah. Karena itu, kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah kenyataan yang harus kalian terima. Begitu juga perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Allah. Anak muslim harus membiasakan dan menerapkan perilaku ini. Kalian harus menerima dan menyadari bahwa ada perbedaan keyakinan. Meskipun berbeda, kalian tidak boleh mengejek dan menghina. Nah, jika memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi muslim yang kuat dan taat, yaitu harus menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan ramah. Tampilkan jadi pribadi yang gemar beribadah. Jadilah pribadi muslim yang meneladani dan menjadi inspirasi bagi teman kalian. Itulah nilai-nilai dalam agama kita. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Kalian tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang pendapatnya sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Diskusi sungguh menyenangkan. Dengan diskusi, kalian dapat menambah ilmu dan wawasan. Di dalam diskusi juga sering terjadi perbedaan pendapat. Namun, karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, maka tidak perlu diperuncing hingga menimbulkan perpecahan. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari perilaku ingin menang sendiri ataupun menganggap pendapat sendiri yang paling benar, sebab perilaku ini akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Oleh karena itu, setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Sikap menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah di dalam kehidupan bermasyarakat, berteman, di sekolah, kita harus menerapkan sikap saling menghargai agar di dalam kehidupan ini kita dalam kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.